Keluarga Irfan Sultani mengatakan bahwa dia dijadwalkan akan dieksekusi oleh pihak berwenang di Iran besok. Usianya 26 tahun dan keputusannya tampaknya sudah final. Tidak ada banding, tuduhan tidak diketahui. Namun jika hukuman mati dijalankan, ini diyakini jadi yang pertama sejak tindakan keras Iran terhadap oposisi. Setelah 2 minggu protes nasional, organisasi hak asasi manusia memperingatkan kasus ini bisa menandai awal eksekusi massal terhadap demonstran. Hari ini menandai awal fase baru yang menakutkan di Iran. Dengan dalih pemadaman internet 6 hari, rezim resmi memulai eksekusi massal cepat. Korban pertama, baru 26 tahun kini digantung karena memprotes demi kebebasannya, menurut dakwaan resmi. Dia dituduh memerangi Tuhan dan keluarganya diberitahu lewat telepon bahwa ia akan dihukum mati. Mereka memohon kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Mereka diberi waktu 10 menit dan setelah pertemuan itu mereka diberitahu bahwa itu akan menjadi yang terakhir. Dunia hampir tidak mengetahui tentang hal ini. Pemadaman internet di Iran sudah 6 hari. Media pemerintah menyebut bisa berlangsung 2 minggu lagi. Rezim tak hanya membungkam protes, tapi juga menyembunyikan apa yang terjadi berikutnya. Setelah pemadaman, eksekusi dimulai, dan Irfan bukan yang terakhir. Berikut yang kami ketahui tentang kasus Irfan. Anak muda ini berasal dari kota Karaj, sekitar 40 km dari Teheran. Dia tampaknya ditangkap di rumah, dibawa keluar dari rumahnya oleh pejabat pemerintah yang tidak dikenal. Ada beberapa organisasi keamanan dan intelijen yang berjalan paralel di Iran. Mereka seringkali tidak selalu mengidentifikasi diri ketika pergi menangkap orang. Dia tak bisa berkomunikasi dengan keluarga tirinya dan belum mendapat akses pengacara. Keluarga diberitahu beberapa hari setelah penangkapan dan hanya bisa menemuinya selama 10 menit. Linda Berman sudah memberitahu keluarga bahwa dia telah dijatuhi hukuman mati atas tuduhan melawan Tuhan. Muharabeh, istilah Persia yang berasal dari bahasa Arab dalam hukum syariah, adalah tuduhan yang selalu berujung hukuman mati di sistem hukum Iran. Tailis Chas, BP sehari terakhir, Jaksa Kota Teheran telah mengumumkan bahwa pemerintah telah menunjuk apa yang mereka sebut sebagai hakim-hakim yang berani dan berpengalaman untuk memproses kasus-kasus orang yang ditangkap dalam demonstrasi dengan cepat dan dengan apa yang mereka sebut sebagai tekad revolusioner. Jadi itu terdengar sidang singkat dan banyak hukuman mati akan dijatuhkan dalam beberapa hari ke depan. Menurut Iran Wire yang mewawancarai pengacara di dalam negeri, perlu ditegaskan pengacara ini bukan mewakili Irfan karena Irfan sudah ditolak akses ke penasihat hukum. Tidak ada pengadilan, dakwaan, atau keadilan. Dia ditangkap dan langsung dihukum mati. Keluarganya juga sudah diperingatkan. Jika mereka bicara ke media, keluarga lain juga ditangkap. Mereka dibungkam melalui teror, dan inilah pola yang akan terjadi, karena Arfan bukan satu-satunya. Beberapa hari lalu, laporan menyebut Iran telah menangkap minimal 2.300 orang dari aksi protes ini. Jumlahnya kemungkinan kini lebih tinggi. Kami tidak bisa memastikan hal ini karena pemadaman, tapi izinkan saya jelaskan alasan saya. Beberapa hari lalu, saat mengetahui jumlah awal, kami juga tahu sekitar 2.000 orang tewas dalam protes itu. Sekarang kita tahu korban tewas naik dari 2.000 jadi 1.000 dan CBS kemarin melaporkan jumlahnya bisa mencapai 20.000. Kita bisa berasumsi mereka sekarang telah menangkap jauh lebih dari 2.300 orang dan ini membuat situasinya makin menakutkan. Jika mereka bersedia mengeksekusi seseorang dalam 5 hari, bayangkan apa yang mereka lakukan terhadap ribuan orang lain yang berada dalam tahanan. Iran mengeksekusi lebih banyak orang per kapita dibanding hampir semua negara lain di dunia. Sebelum protes, mereka membunuh sekitar 1.000 orang per tahun, 3 orang per hari, dan kini jumlah itu akan segera naik. Kemarin, Presiden Trump ditanya soal eksekusi-eksekusi ini dan berikut tanggapannya. Silakan dengarkan. Mereka akan mulai menggantung pengunjuk rasa besok. Jadi apakah mereka sudah melewati batas merah Anda atau batas itu sudah berubah?
Ya, saya belum dengar soal hukuman gantung itu jika memang benar dilakukan. Ya, Anda akan melihat beberapa hal yang saya tidak tahu dari mana asal Anda dan bagaimana cara berpikir Anda, tapi mungkin Anda akan sangat senang. Apa maksud Anda dengan itu? Tentu kami tidak mengambil tindakan yang sangat tegas. Jika mereka melakukan hal seperti itu, kami akan mengambil tindakan yang sangat tegas. Tindakan tegas yang Anda maksud ini apa tujuannya? Ya, tujuan saya adalah menang. Saya suka menang. Bagaimana Anda mendefinisikan ini di Iran, Venezuela, atau dengan Al-Baghdadi? Dia sudah dimusnahkan. Mari kita definisikan dengan Salome dan di Iran tempat dia menghilangkan ancaman nuklir mereka. Dalam waktu sekitar 15 menit setelah B2 tiba di sana, itu benar-benar pemusnahan total seperti yang saya katakan sejak awal. Beberapa orang mempertanyakan lalu berkata Donald Trump benar, jadi kami memang benar. Kita hendak ingin melihat apa yang terjadi di Iran terjadi dan Anda tahu jika mereka ingin melakukan protes itu satu hal. Tapi ketika mereka mulai membunuh ribuan orang dan sekarang Anda memberitahu saya tentang hukuman gantung. Dan kita akan lihat bagaimana hasilnya bagi mereka. Itu tidak akan berjalan dengan baik. Pesannya jelas. Amerika Serikat mengawasi, tapi mengawasi bukan berarti bertindak, dan disitulah letak kerumitannya. Presiden Trump membahas kapan akan memutuskan soal Iran. Apakah Anda punya pesan untuk para pemimpin Iran saat ini? Ya, pesannya adalah mereka harus menunjukkan kemanusiaan. Mereka punya masalah besar dan saya harap mereka tidak akan membunuh orang. Dan saya akan segera memberikan laporan. Menurut saya, mereka berperilaku sangat buruk, tapi itu belum pasti sekarang. Pejabat keamanan tertinggi Iran sebenarnya sudah menanggapi semua ini. Silakan dengarkan. Tuan Trump mengancam Iran. Apa tanggapan Anda terhadapnya? Mereka sering PB pernyataan seperti ini, menurut saya jangan terlalu dianggap serius. Menurut Anda, apakah peristiwa ini bisa dikendalikan? Kerusuhan beberapa hari terakhir terlihat. Kehadiran rakyat ini menegaskan tekad bangsa Iran terhadap Amerika dan Israel. Sekarang, disinilah semuanya jadi lebih rumit. Beberapa negara Arab secara aktif berusaha mencegah Amerika Serikat terlibat. Negara-negara tersebut termasuk Arab Saudi, Oman, dan Qatar. Mereka semua menekan Washington agar tetap menjauh sekarang. Mereka bukan mendukung Ayatollah, tapi mempermasalahkan stabilitas dan uang. Mereka khawatir serangan Amerika Serikat bisa membuat kawasan tidak stabil, menaikkan harga minyak, dan merugikan ekonomi global serta Amerika Serikat. Inilah alasan kekhawatiran ini penting. Iran berada di Selat Hormuz, jalur sempit yang dilewati 20% minyak dunia tiap hari. Jika koridor terganggu, harga energi global akan naik tajam. Negara Arab yang bergantung pada jalur pelayaran tidak ingin kekacauan di kawasan, meski membenci tetangganya. Namun, ada masalah lebih besar. Arab Saudi secara pribadi telah meyakinkan Teheran bahwa mereka tidak akan mengizinkan pesawat-pesawat Amerika Serikat menggunakan wilayah udara Saudi untuk melakukan serangan. Hal ini lebih penting daripada perdebatan diplomatik mereka. Tahun lalu, pembom USB-2 menghancurkan fasilitas nuklir Iran setelah terbang langsung dari Missouri karena akses regional terbatas. Kali ini bisa jadi lebih sulit. Alasannya adalah kapal induk Amerika Serikat mereka tersebar terlalu tipis. 2 di antaranya berada di belahan barat dan 1 lagi berada di Pasifik. Amerika Serikat tak punya kapal induk di Timur Tengah. Jika Arab Saudi, Qatar, dan Oman menutup wilayah udara, opsi Amerika jadi sangat terbatas. Sekarang, hanya waktu yang akan menjawab keputusannya. Saat dunia memperdebatkan intervensi, apa yang terjadi di Iran? Apakah revolusi masih ada atau sudah dihancurkan rezim? Jawaban jujurnya, kita tidak tahu pasti dan itulah yang diinginkan Ayatollah. 13 Januari adalah hari ke-16 revolusi, namun berbeda dari sebelumnya. Hampir tidak ada rekaman yang keluar. Ada 2 kemungkinan penjelasan untuk hal ini. Rezim telah berhasil menumpas protes, setidaknya untuk saat ini. Dan itulah sebabnya jalanan kosong dan revolusi mulai kehilangan tenaga. Pilihan kedua, rezim berhasil mematikan internet. Pengunjuk rasa tetap berjuang, tapi kita tak dapat melihatnya. Mereka telah mengacaukan sinyal, mendatangi rumah-rumah, menyita terminal, dan menangkap siapa saja yang mencoba menyebarkan informasi. Kita tidak tahu mana yang benar. Dan ketidakpastian itu adalah senjata yang digunakan oleh rezim. Media pemerintah Iran klaim menang. Mereka menulis judul utama bahwa Iran menang perang kedua melawan Israel dalam setahun.
Mereka menyebutnya kemenangan militer, pengunjuk rasa kalah, ketertiban pulih, dan rezim berjaya. Namun, inilah yang Ayatollah tak ingin kamu pahami, dan umumnya media juga tak jelaskan. Jika kamu benar-benar ingin tahu apa yang terjadi, jangan hanya lihat berita utama, tekan tombol subscribe di bawah. Kami membahas ini setiap hari karena selebrasi kemenangan rezim itu melewatkan hal penting. Masalah yang memicu revolusi ini masih ada, krisis ekonomi masih ada, inflasi yang menghancurkan tabungan masyarakat juga masih ada, dan harga-harga masih terus naik setiap bulannya. Yang terburuk, krisis air masih berlangsung dan paling sulit diatasi. Kekurangan air di Iran bukan alami, melainkan buatan manusia. Puluhan tahun, salah kelola, bendungan dibangun di lokasi keliru, sungai dikeringkan demi proyek yang menguntungkan elit rezim, kini seluruh wilayah kekurangan air. Dan tak ada solusi cepat. Pemerintah bisa mencetak uang untuk menunda keruntuhan ekonomi selama beberapa bulan lagi, tapi mereka tidak bisa mencetak air, mereka tidak bisa membuat hujan turun, dan mereka tidak bisa menghapus kerusakan lingkungan selama puluhan tahun. Karena itu, suara oposisi menentang narasi kemenangan. Revolusi 1979 yang membawa para mullah berkuasa berlangsung hampir 400 hari. Ini bukan lari cepat, tapi maraton, dan kita baru di hari ke-16. Bahkan politisi di Republik Islam pun sudah gugup. Beberapa anggota parlemen memperingatkan kemarahan publik bisa memburuk jika pemerintah tak menangani keluhan masyarakat. Itu pengakuan luar biasa. Anggota rezim menyatakan ini belum selesai. Jika arah tidak diubah, ini bisa terjadi lagi. Namun, perubahan arah memerlukan perbaikan masalah yang dibuat rezim. Dan mereka tidak menunjukkan kemampuan atau kemauan untuk itu. Mari kita bahas biaya penindasan ini. Beberapa hari lalu, korban tewas yang dikonfirmasi sekitar 2.000 orang. Sejak saat itu, laporan dari CBS menunjukkan bahwa jumlah tersebut telah meningkat menjadi 12.000, bahkan mungkin 20.000. Kami tak bisa memverifikasi angka akibat pemadaman informasi, namun perkiraan terendah saja sudah mengejutkan. Ini pembantaian yang belum pernah terjadi di sejarah Iran. Cable News Network mewawancarai dokter di Iran dengan wajah diburamkan dan identitas disembunyikan demi keselamatan. Dia bekerja pada 8 dan 9 Januari, 2 hari paling berdarah dalam sejarah negara itu. Lihat rekaman ini. I open the window. Bau mesiu dan gas air mata ada di mana-mana. Semuanya hancur. Pukul 8 malam internet terputus. Pukul 8.20. Saya ditelepon dokter rumah sakit. Datang, kamu harus datang. Saat tiba saya melihat situasi korban massal. Setiap ruang operasi dari keempat ruang operasi itu penuh. Saya berada di sana dari jam 10 atau 11 malam sampai pagi. Saya tidak tahu pasti jumlah operasi, mungkin 10 atau 11. Video langka dari dalam rumah sakit di Iran ini menunjukkan beberapa orang terluka. Namun kesaksian dokter itu justru menunjukkan situasi yang lebih memilukan. Mulai tengah malam Kamis, jenis luka-lukanya berubah. Peluru tajam mulai digunakan pada Jumat malam. Semua tempat tidur penuh. Kebanyakan mengalami luka akibat peluru karet dan luka-luka serupa. Dalam aksi protes ini dan sebelumnya, pasukan keamanan rezim menggerebek rumah sakit dan memburu pengunjuk rasa terluka serta staf medis, memperlakukan mereka dengan mengubah tempat penyembuhan menjadi tempat penuh kengerian. Ada begitu banyak ketakutan. 3 pasien menghubungi saya melalui perantara. Saya Fatakullah menjawab ingin memastikan itu bukan agen keamanan yang menjebak saya. Skala sebenarnya dari pembantaian ini baru mulai terungkap. Banyak orang Iran kembali merasa ditinggalkan dan sendirian dalam mimpi buruk ini. Harapan yang diberitakan media luar berbeda dengan yang kami alami di Iran. Di sini ada ketakutan, keputusasaan, dan sedikit harapan. Untuk mengakhiri hari ini tanpa iklan atau ucapan perpisahan, saya ingin menunjukkan rekaman kuat dari Twitter yang mendukung perjuangan rakyat Iran untuk kebebasan. Silakan simak.
Salah satu tantangan membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tidak ada korban manusia atau tentara Rusia di video tersebut. YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Dalam seminggu terakhir, 4 video perang kami didemonetisasi menurut YouTube. Menampilkan serangan drone atau bahkan cuplikan dari garis depan tidak ramah bagi pengiklan. Dan itulah sebabnya video-video tersebut dibatasi. Tapi inilah kenyataan perang modern, dan inilah perang yang sedang dihadapi, serta coba untuk bertahan oleh orang-orang Ukraina. Kami percaya penting untuk meliput semua ini, jadi kami meluncurkan platform sendiri, dasar-dasar bisnis, yang kami bangun dari awal tanpa batasan. Kami tak perlu mengaburkan serangan drone, rekaman garis depan, atau pangkalan udara Rusia yang hancur. Kami juga tidak menayangkan iklan di situs itu. Dengan cara itu, kami tidak perlu menyensor diri sendiri. Hanya karena pengiklan tidak senang dengan apa yang kami liput. Kami tidak mendanai situs ini melalui iklan, kami mendanainya melalui dukungan Anda. Jika Anda tertarik dengan liputan seperti ini, dan jika Anda ingin menonton video kami tanpa sensor dan mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Anda juga bisa klik tautan di deskripsi atau pindai kode QR di layar Anda. Dengan bergabung, Anda bisa menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Selain itu, Anda juga akan mendukung liputan kami dan mendukung channel kami. Jadi terima kasih banyak. Nama saya Sam dan saya akan bertemu kalian di video berikutnya.